Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua di channel ini, FID Kibar. Tentunya di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi share informasi kepada teman-teman semua terkait bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat dan 4000 jam tayang. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya untuk subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya di bawah ini. Kemudian jangan lupa menyalakan notifikasi loncengnya, mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Teman-teman semua, seperti sebelumnya saya tadi menyampaikan bahwa bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan cepat. Nah, terkadang banyak YouTuber pemula yang bingung bagaimana caranya mendapatkan jumlah tayang 4000 jam tayang atau 240.000 menit jam tayang dan 1000 subscriber. Nah, ini menjadi sebuah prasyarat untuk dimonetize-nya sebuah channel, dimasukkan iklan sehingga mendapatkan pendapatan dolar. Nah, biasanya banyak YouTuber pemula bingung bagaimana caranya sehingga langkah-langkah instan pun dilakukan. Biasanya melakukan sub for sub. Mungkin informasi ini sudah banyak YouTuber yang pendahulu sudah menyampaikan bahwa sub for sub ini adalah haram atau seperti apa. Tetapi kalau saya nggak ada persoalan sebenarnya selama itu sewajarnya, karena biasa kalau kita baru membangun channel pasti subscriber pertama kita adalah teman-teman, keluarga, dan sahabat. Nah, biasanya kita bahkan memaksa mereka untuk subscribe channel kita. Karena kenapa? Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana mengumpulkan subscriber 1000 tanpa memikirkan jam tayangnya. Padahal sebenarnya harus ada keseimbangan antara 4000 jam tayang kemudian 1000 subscriber. Nah, untuk mendapatkan persoalan itu, yang pertama, langkah pertama untuk mendapatkan yang cepat itu adalah bagaimana membuat konten yang menarik. Nah, ketika kita sudah membuat konten yang menarik, pasti mau tidak mau para orang yang melihat, para viewers yang melihat video Anda pasti akan subscribe. Kemudian yang kedua, biasakan melihat video-video yang terupdate, dalam artian yang viral. Nah, entah bagaimana sistem caranya kalian untuk bagaimana membuat video sehingga tag pembahasan video kalian itu sesuai yang viral, sehingga itu mengikutkan video kalian itu viral. Karena terkadang hal yang viral-viral itu bukan hal yang positif saja, justru lebih potensial yang negatif, bahkan ada yang kontroversial. Banyak baru-baru ini yang memviralkan videonya tapi dalam konten tanda kutip ya negatif. Nah, caranya untuk mendapatkan 1000 subscriber dengan mudah itu adalah dengan membuat konten yang menarik. Nah, banyak yang melakukan sub for sub, oke, nggak salah. Sampai 50-an 100 subscriber itu hal yang lumrah. Karena mungkin kita selaku YouTuber pertama, YouTuber pemula ini adalah untuk bagaimana mengumpulkan subscriber sebagai dasar kita untuk ke depan. Tapi sering berjalan waktu, ketika video yang kita buat atau konten yang kita buat itu menarik, maka secara otomatis para viewers itu akan subscribe channel kita. Dan mau tidak mau, ketika dia tonton tanpa skip atau menarik, pasti akan mengikutkan jam tayang kita. Saya membuat channel YouTube itu di bulan September, bulan 9 2019, dan termonetize itu nanti di awal Januari 2020. Berarti saya membutuhkan waktu ya kurang lebih 3-4 bulan untuk mencapai target itu. Nah, ternyata target itu pun sebenarnya tidak semudah apa yang Anda bayangkan. Untuk sampai ke 1000
subscriber dan 4.000 jam tayang itu gitu, bukan hanya sampai di situ saja, tetapi masih ada perjuangan yang lain. Misalnya memasukkan identitas kita, kemudian yang kedua foto identitas maksudnya ya, seperti KTP, SIM, kemudian paspor. Itu pun kalau terkonfirmasi atau terverifikasi, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, itu adalah memasukkan nomor rekening bank kita. Nah, nomor rekening bank yang telah terkonfirmasi itu, maka biasanya setelah kita kirim 2, 3, sampai 4 hari itu Google akan mengirimkan kita, AdSense akan mengirimkan kita berupa dana di bawah Rp1.000, 3 digit itu di rekening kita. Nah, kita kembali cek lagi ke ATM atau ke bank untuk cek mutasi apakah ada pengiriman yang 3 angka itu. Nah, setelah itu ada, kita konfirmasi ke AdSense kembali, memverifikasinya untuk menandakan bahwa betul rekening bank yang dikirimkan itu adalah rekening bank kita. Setelah itu maka akan muncul notif untuk bagaimana Google AdSense mengirimkan PIN AdSense ke alamat kita yang sesuai yang kita masukkan di form alamat AdSense. Nah, itu butuh ya 40 hari, 2-4 minggu dikirimkan oleh pihak Google AdSense. Nah, setelah itu masuk, kita verifikasi, akhirnya berjuang. Mana untuk mendapatkan memasukkan alamat identitas itu kita harus butuh $10, harus butuh $10. Nah, tentunya ya buat teman-teman pemula, jangan patah semangat, tetap berjuang. Salah dengan semangat kalian, dengan ketelatenan kalian, kontinuitas kalian untuk membuat konten dan mengupload terupdate, pasti mau tidak mau subscriber akan berdatangan. Sampai saat ini pun saya masih belajar terkait persoalan bagaimana caranya menyerap viewers lebih banyak lagi, karena sementara ini saya masih semua tahapan sudah saya lalui, sisa ya menunggu pencairan. Jadi buat teman-teman semua, jangan patah semangat. Kemudian setelah Saporsub ada langkah lain lagi seperti view per view. Nah, ini agak-agak sehat sedikit dibandingkan Saporsub. Karena kenapa? Saporsub tadi itu menjadikan subscriber kita stagnan. Karena kenapa? Mereka terpaksa subscribe karena kita subscribe juga. Bukan berarti dia berdasar dari melihat view, melihat video kita dan menarik, bukan. Nah, view per view ini adalah salah satu program juga untuk bagaimana saling bertukar, saling menonton channel antara YouTuber satu dengan YouTuber lain. Nah, biasanya di tahapan ini mereka sisa memburu jam tayang untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu. Ada juga yang mungkin masih mulai untuk bagaimana mengembangkan channelnya untuk mencapai 1.000 subscriber itu. Nah, dalam persoalan ini, dalam kasus ini biasanya hal wajar, karena bertukar view itu selama itu tidak melebihi dari apa yang dilarang YouTube, maksudnya itu tidak ada masalah. Saya masih anggap ini normal-normal saja. Nah, seiring berjalan waktu kita akan belajar ternyata untuk bagaimana menempatkan pasar konten kita, bagaimana menemukan pasar konten ternyata cocoknya di sini, sehingga para YouTuber pemula ini sudah mulai belajar dan mandiri untuk bagaimana membuat konten yang sesuai dengan pasar sendiri. Oke, mungkin cuman itu saja untuk sementara waktu. Nanti kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kemudian aktifkan notifikasinya. Kita berjumpa lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.